Punya ide bisnis cemerlang atau produk hebat itu ternyata baru setengah jalan ya. Betul sekali. Pertanyaan besarnya kan gimana Anda mengantarkannya secara efektif ke tangan pelanggan. Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Ya, kali ini kita akan selami bab 5 dari materi sumber Anda, fokusnya di menghantarkan nilai atau value delivery. Ini bisa dibilang jantungnya operasi bisnis lah. Oke. Tanpa pengantaran nilai yang efektif, ya ide sebagus apapun bisa jadi sia-sia aja gitu. Jadi ini bukan cuma soal kirim barang gitu ya, tapi Ya. lebih ke keseluruhan sistemnya, biar apa yang kita tawarkan tuh sampai dan dirasain manfaatnya sama pelanggan. Dan yang penting, menguntungkan kan? Tepat. Ini sistematis. Nah, mari kita bedah nih elemen-elemen kuncinya dari bab 5 ini. Boleh, mulai dari mana nih? Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sumber Anda itu menyoroti transaksi. Ini momen krusial. Oh, pertukaran nilai gitu ya? Betul, pertukaran nilai. Disinilah bisnis dapat sumber dayanya, biasanya uang kan. Tapi transaksi itu baru bisa kejadian kalau ada sesuatu yang bernilai secara ekonomi. Artinya, Iya, kalau nggak ada yang mau bayar, simpelnya gitu ya, yang nggak ada bisnis, harus ada yang rela keluar uang. nah ini nyambung nih sama konsep Minimum Economically Viable Offer, MEVE yang dibahas di sumber Anda. Jadi intinya tuh bukan langsung bikin yang wah gitu ya, tapi buktiin dulu aja ada yang mau bayar buat versi paling sederhananya. Persis. Tujuannya itu, gimana caranya kita bisa capai transaksi menguntungkan pertama secepat mungkin. Ini penting banget. Validasi pasar berarti ya? Validasi terkuat malah. Kalau ada yang mau bayar, itu bukti pasar butuh. Sebelum kita invest besar-besaran gitu kan. Langkah awal krusial nih dalam menghantarkan nilai. Oke, masuk akal. Nah, setelah terbukti ada nilainya nih, sumber Anda langsung ngingetin soal biaya penghantaran nilai. Ini salah satu dari 10 poin evaluasi pasar katanya. Iya, cost of value delivery. Seberapa besar sih biaya dan usaha buat menciptakan sekaligus mengirimkan nilai itu ke pelanggan? Contohnya jelas banget ya di sumber. Kirim file digital. Gampang, murah. Beda jauh sama kalau harus bangun pabrik misalnya, biayanya beda langit dan bumi. Dan model pengantarannya juga macam-macam ya. Sumber Anda kasih contoh leasing atau sewa. Nah, itu salah satu model. Buat pelanggan kan enak ya, bisa pakai aset mahal tanpa beli putus, mobil mewah, rumah, gitu kan. Iya. Tapi buat penyedia, ini hitung-hitungannya harus cermat banget. Total pendapatan sewa itu mesti nutup harga aset, biaya perawatan, plus untung selama masa pakainya. Ini semua bagian dari kalkulasi gimana kita menghantarkan nilai. Oke. Terus gimana sih caranya biar proses penghantaran nilai ini bisa terus ditingkatkan? Sumber Anda kayaknya nekenin banget soal umpan dalik atau feedback. Betul, feedback itu kunci. Tapi, ada caranya nih. Gimana tuh caranya? Cari dari calon pelanggan nyata. Bukan teman, bukan keluarga. Mereka biasanya terlalu baik. Oh iya, biasalah ya. Terus, pakai pertanyaan terbuka. Zaman yang jawabannya cuma iya atau tidak. Dan yang paling penting nih, pas dengar kritikannya, tahan diri. Jangan defensif. Dengerin aja ya. Dengerin, catat. Itu masukan berharga banget. Nah, validasi paling pamungkasnya, lihat mereka mau pre-order nggak. Sumber Anda nyebutnya shadow testing. Oh, kalau udah berani keluar uang duluan ya? Nah, itu sinyal kuat banget kalau mereka beneran butuh dan percaya sama penawaran kita. Selain dari pelanggan, kita juga bisa ngintip kompetitor kan? Sumber menyarankan jadi pelanggan mereka aja sekalian. Betul. Alami sendiri proses mereka nganterin nilai itu gimana. Apa yang bagus, apa yang kurang oke. Tujuannya bukan buat niru plek-plekan tapi ya. Bukan. Seperti kata Henry Ford yang dikutip di materi Anda itu, tujuannya membuat bisnis Anda sendiri lebih baik sepanjang waktu. Ambil pelajarannya, terus bikin punya kita jadi lebih bernilai. Itu intinya. Oke. Tapi sering kali nih, udah nawarin bagus, proses sudah coba diperbaiki, pembeli masih ragu, takut rugi gitu kan. Di sini strategi risk reversal masuk ya, pembalikan risiko. Tepat sekali. Konsepnya itu, mindahin resiko dari pembeli ke kita, penjual. Contohnya kayak gimana tuh? Contoh klasiknya ya garansi uang kembali 100% buat kasur. Misalnya setahun gitu. Atau ada analogi, bawa pulang anak anjing dulu, coba aja. Haha, iya, coba dulu ya. Mungkin ada aja sih yang nyalagunain, tapi secara psikologis ini kuat banget.
Ngilangin rasa takut pembeli akan keputusan yang salah itu, wah terbukti banget naikin penjualan. Ini bagian penting buat memperlancar penghantaran nilai. Oke, make sense. Nah, sistemnya udah jalan nih. Gimana ngelolanya? Sumber Anda ingetin soal pengukuran, Key Performance Indicators atau KPIs. Tapi hati-hati sama vanity metrics. Penting banget ini. Fokus ke metrik yang kritis, yang beneran ngaruh, bukan yang cuma kelihatan keren di laporan. Yang cuma buat pamer gitu ya? Iya, ingat kutipan di sumber itu. Profit is sanity, turnover is vanity. Profit itu kewarasan, omset itu kesombongan. Hahaha, dalam juga ya. Ngukur omset gede tapi nggak tahu profitnya berapa. Atau ngitung baris kode tapi nggak tahu programnya bagus apa nggak, ya itu contohnya. Pilih KPI yang benar-benar nunjukin kesehatan proses penghantaran nilai kita. Sip. Terakhir nih, ada konsep ketahanan atau resilience. Analoginya kura-kura versus harimau. Ini menarik, apa hubungannya sama value delivery? Kura-kura kan lambat ya, mungkin nggak optimal kecepatannya. Tapi dia punya cangkang buat bertahan kalau ada apa-apa. Oke. Nah, banyak bisnis demi ngejar hasil jangka pendek malah ngorbanin ketahanannya. Cadangan kas tipis, utang banyak. Mereka kayak harimau, kenceng pas kondisi bagus, tapi begitu ada krisis, rapuh banget. Jadi gampang tumbang ya? Iya, jadi membangun ketahanan, punya cangkang finansial atau operasional, itu kunci biar penghantaran nilai kita bisa jalan berkelanjutan, jangka panjang, bukan cuma pas lagi bagus-bagusnya aja. Wah, jadi jelas banget ya kalau menghantarkan nilai di bab 5 ini kompleks banget, bukan cuma soal kirim-kirim barang. Jauh lebih dari itu. Ini soal mastiin transaksi kejadian, ngelola biayanya, pilih model yang pas, terus belajar dari feedback, dari kompetitor, minimalin resiko pembeli, ngukurnya bener pakai KPI, plus bangun ketahanan. Yap, semua elemen itu nyambung. Kerja bareng buat mastiin nilai yang Anda ciptakan itu beneran nyampe dan dirasain manfaatnya sama pelanggan. Konsisten dan berkelanjutan. Oke, sebagai penutup nih ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Sumber Anda kan sempat nyingkung soal value stream atau aliran nilai dan throughput pas bahas KPI. Iya. Pertanyaannya, seberapa sering sih Anda beneran coba memetakan dan mengukur keseluruhan aliran nilai yang dialami pelanggan Anda? Dari awal banget, mereka kenal produk Anda, sampai setelah beli, sampai layanan purna jualnya. Bukan cuma fokus di momen transaksinya aja. Nah, itu pertanyaan bagus. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.